Halo, kami dari Kelompok 3 akan membahas tentang Pancasila dan Dalam Sejarah. Bangsa Indonesia. Nama saya Bima Rikolna Laina, NIM saya 240704070, kelas 2020B. Nama saya Dimas Aditya Elva Riza, NIM 2040704051, kelas 2020B. Nama saya Korin Sadi Khoira Azhara, NIM 20040704023, kelas 2020B. Nama saya Alivia Pratiwi, NIM 20040704068, kelas 2020B. Nama saya Bima Rikolna Laina, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila pada era prakemerdekaan. Menurut Sunoto, melalui kajian filsafat Pancasila, ia menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Karena semua nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Hal ini dapat kita buktikan dengan sila pertama, bahwa Indonesia tidak pernah tidak percaya akan Tuhan. Misalnya pada zaman praaksara adanya animisme, dinamisme, fetitisme, lalu ada masa Hindu-Buddha, ada masa Islam, lalu pada sila kedua bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah, orangnya sopan santun, lemah lembut terhadap sesama. Lalu pada sila 3 bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyup rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Lalu pada sila keempat kita dapat melihat bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. Lalu pada sila kelima, bangsa Indonesia dalam menggunakan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesamanya. Hal ini yang dapat kita buktikan bahwa nilai tersebut sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Nama saya Alivia Pratiwi, saya akan menjelaskan Pancasila pada era kemerdekaan. Bangsa Indonesia setelah kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Beberapa saat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Saat itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh dan berkembang pesat. Proses politik yang ada juga cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Tetapi pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan, mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Paternalistik sendiri merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang dimiliki seseorang jika dikaitkan dengan politik akan seperti seseorang yang mengatur semuanya sendirian dan merasa keputusan hanya dari dia tanpa pertimbangan dari pihak lain. Sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu tersendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Saya Dimas Aditya Elva Riza akan menjelaskan materi Pancasila pada era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Indonesia menjalani proses peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Saat itu adalah proses pencarian penerapan bentuk Pancasila. Orde Lama terjadi pada 3 periode berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, serta periode 1959 sampai 1966. Di periode pertama, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka, menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Beberapa masyarakat ada yang setuju dan sebagian merasa keberatan. Kemudian di periode kedua, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi, para anggota yang terpilih tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante dan membatalkan UUD S 1950 menjadi UUD 1945. Pada periode ketiga, Soekarno selaku Presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, Presiden memperluas peran militer dalam unsur politik dengan menggabungkan Polri dan TNI menjadi ABRI alias Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nama saya Korin Sadi Khoira Azhara. Pancasila pada Orde Baru. Pada Orde Baru sebagai era dimanis-maniskannya Pancasila, secara pribadi Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila, yang kesemuanya memberikan penilaian setinggi-tingginya terhadap Pancasila. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila,
1 Juni 1967, Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntutan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh perkehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum. Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1974, Soeharto menyatakan Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati. Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia pada saat itu dan di dalam era Orde Baru. Nama saya Korinsati Khoira Azhara. Pancasila pada era reformasi. Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah Indonesia. Menurut Kunto Wibsono 2001, memberi tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap 1945 hingga 1968 sebagai tahap politis. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada nation and character building. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk bertahan dan berbagai tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negeri, sehingga atmosfer politik sebagai panglima sangat dominan. 2. Tahap 1969 hingga 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi, akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Bersamaan dengan itu, perkembangan perpolitikan dunia setelah hancurnya negara-negara komunis, lahirnya 3 raksasa kapitalisme dunia, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar harus berhadapan dengan gelombang aneksasinya kapitalisme, di samping menghadapi tantangan baru yaitu KKN dan kronisme. Yang ketiga, tahap 1995 hingga 2020 sebagai tahap repositioning ke Pancasila. Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar, maka semakin terasa urgensinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri bangsa dan persatuan dan kesatuan nasional, lebih-lebih berkehidupan politik nasional yang tidak menuntut